saya hormati ibu-ibu, bapak pengasuh dari Yatama Asuhan Yayasan Siliwangi Pondok Pajajaran, dan yang tak lupa yang sama-sama kita cintai dan kita sayangi, yaitu adik-adik Yatama Asuhan Yayasan Siliwangi Pondok Pajajaran. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah telah melimpahkan segala rahmat nikmat, yaitu nikmat sehat walafiat dan nikmat iman. Alhamdulillah kita di hari-hari penghujung Ramadan ini kembali kita berkumpul di Yayasan Siliwangi Pondok Pajajaran, yaitu dalam kegiatan perdana kita menerima zakat fitrah dan mal di Yayasan Siliwangi Pondok Pajajaran. Sholawat serta salam taruhlah kita hadiahkan pada junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya. Wabil khusus kita yang berkumpul malam hari ini, mudah-mudahan kelak bisa menjadi bagian dari umat beliau, diakui oleh beliau dan mendapat syafaat hikmah beliau berkiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Sedikit saya mau jelaskan sebelum kita ke pertanggungjawaban hamil, agar tidak ada kesalahpahaman. Aturan agama kita, ya, zakat fitrah itu disalurkan, ya, bukan kepada yatama salah satu, boleh kepada fakir, ya, boleh kepada musafir, tapi tidak kepada yatama atau yatim. Kenapa kita di sini nama ini yatim? Karena di Pondok Pajajaran ini kita punya yatim, yaitu 100 anak yatim. Data itulah yang kita pakai, tapi peruntukan fitrah ini kita serahkan kepada keluarga dari yatama, ya Bu, ya, karena ada salah paham. Karena perintahnya, ya, ayatnya itu nggak ada menyebutkan yatim. Cuma karena kita kebanyakan para muzaki dari SPP ini tahunnya kita ini punya data yatim, berarti yang menjadi bagian kali ini kita serahkan. Kalau santunan kan itu memang untuk yatim. Kalau ini kita serahkan kepada keluarga dari yatim, ya. Jadi kalau ada yang tanya, ada yang ini, jangan sampai salah menjelaskan. Yang itu di Pondok Pajajaran untuk masaknya beda, ya, bukan seperti itu. Karena donatur kita dia ingin berbagi malnya, berbagi fitrahnya, atau menunaikan kewajibannya untuk berzakat itu kita serahkan kemari. Kita pakai datanya dari data 100 yatim, ya, tapi peruntukannya ini bukan untuk yatim, beda. Kalau santunan kita sampai ada amanahnya untuk yatim, kayak kalau dapat mandiri, ya, pertama untuk biaya sekolah yatim, terus untuk keperluan yatim, untuk modal usaha yang peruntungannya untuk yatim. Tapi kalau fitrah ini untuk keluarga yatim, ya. Nah, ini alhamdulillah kita terkumpul sampai dengan kemarin kita nyatakan bos, itu terkumpul 163 muzaki, ya, 163 muzaki, yaitu 163 orang, yang mana yang dalam berupa uang itu totalnya 9.500.000, dan yang berupa beras itu totalnya 112 liter. Ya. Ini nggak ada, sama seperti kita ngurus yatim, nggak ada potongan 1 rupiah pun atau potongan beras 1 liter pun. Semuanya kita bikin. Ini semalam dibuat, ini total semuanya menjadi 101 kantong, ya, 101 kantong dengan masing-masing per kantongnya itu 3,5 liter, dan ada masih sisa 2 liter, ya, masih ada sisa 2 liter. Jadi 101 kantong 3,5 liter per kantongnya, masih ada sisa 2 liter. Nah, total dari uang yang terkumpul dari 9.500.000 itu kita belikan beras
kita belikan beras itu seharga 3 juta. Karena kita hitung dari berapa karung yang kita untuk dibagi 3,5 liter tadi. Nah, sisa dari 9.500.000 itu berarti masih ada uang 6.500.000. 6.500.000 itu kita pecah kepada 100 yatim. Ya, 100 amplop. 100 amplop itu nilainya masing-masing Rp65.000. Berarti dari beras maupun dari amplop kita salurkan habis. Nggak ada kita di SPP ngambil untuk beli kwitansi kah, untuk beli buku kah dalam pencatatan itu, ya, untuk bikin stempel lah, untuk beli amplop bahkan di plastiknya kita nggak ambil dari uang zakat. Ya, jadi zakat ini kita salurkan habis. Berarti dari 100 yang akan kita bagikan sekarang nanti pasti akan ada sisa 1 kantong dan 2 liter. Ya, 1 kantong berisi 3,5 liter dan 1 kantong lagi nanti akan berisi 2 liter. Itu kita akan bagikan ke mustahik yang di luar dari 100 yatim. Ridho ya. Mari kita sama-sama doakan mudah-mudahan para muzaki yang sudah melaksanakan atau menunaikan kewajibannya dalam berzakat fitrah ini, mudah-mudahan Allah bersihkan ya hartanya, Allah berkahi ya rizkinya, dan Allah balaskan dengan limpahan rezeki yang sebanyak-banyaknya. Ya, amin amin ya robbal alamin. La hadzini wa qulna insyaallah Allah hadir Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Dan juga kenapa nih jadi ada uang ya dari 9 juta, karena yang dalam berupa uang itu kita hitungnya bukan nominal untuk beras 3,5 liter, tapi kita hitung dengan beras harga yang paling mahal dan hitungannya itu 5 liter ya, karena kalau berupa uang berarti karena aturannya harus untuk berzakat fitrah itu harusnya berupa beras atau bahan pokok apa yang dia makan. Kalau dia makannya roti, ya roti. Kalau dia makannya gandum, ya gandum. Karena dia makannya Indonesia rata-rata beras, makanya pakai beras. Nah, karena dia berupa uang, kita belikan berasnya 3,5 liter, berarti kelebihannya itu termasuk emasnya dia. Ya, jadi paham ya. Yayasan Siliwangi Pondok Pajajaran insya Allah mengikuti segala aturan yang sudah ditetapkan oleh agama kita yang diajarkan oleh guru-guru kita, dan dengan kehati-hatian, dengan moto kita terbuka atau transparan ya, amanah dan juga tepat sasaran ya. Mudah-mudahan apa yang kita perjuangkan atau kita lakukan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua yang ada di SPP ini bisa terus beristiqomah berjuang di jalan Allah. Amin amin ya robbal alamin. Demikian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.